Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, minggu ini kita akan membahas salah satu race yang sebenarnya cukup menarik di kalender F1 ya, yaitu di Austrian GP di Red Bull Ring. Race ini awalnya kita prediksi bahwa yang menang akan King Ferrari ya. Tapi saya menduga kalau yang menang akhirnya Mercedes lagi. Apa aja sih yang terjadi di GP ini? Kita masuk aja ke pembahasannya. Oke, sedikit intermezzo dulu ya sebelum pembahasan ya. Jadi kan kemarin setelah Ferrari menang tuh ada 2 minggu kan jelang break. Selama 2 minggu itu penuh sama JJ Ferrari semua. Dari Asli ya, TikTok, nyebelin Twitter, pisan. Instagram. Sampai temen gue Aduh, itu mah. besok paginya nge-story WA kan. Akhirnya udah nggak ada JJ Ferrari lagi. Asli. Pasti ya Luka suka nge-posting JJ Ferrari kan ya. Terus suka muncul di timeline gua aja. Lu juga suka aja. Ferrari itu kalau sombong banget gitu. Tapi Bang, Gas. setelah dia kalah tiba-tiba tetap posting JJ tapi versi yang kalem, versi merendah, versi sabar. Jadi kan nyebelin gitu. Oke, kita masuk ke GP Australia, kustrianya. Oke, yang pertama GP Australia ini seperti yang diprediksi panasnya minta ampun. Ceko bilang kemarin itu kan, ini mah panasnya nggak ada apa-apa sama Meksiko, cina. Gue nggak akan pakai face pendingin katanya. Ya iyalah dia nggak pakai face pendingin cuma 5 lap, aja balapannya juga. Sompra lagi. Mobilnya kebakaran. Kayaknya dia nggak pakai face pendingin juga dia udah tahu kayaknya kadil ini mah nggak akan lama balapannya juga nggak usah pakai ribet. Kayaknya cuma omongan sarkas deh. Bener-bener tim geram di balapan ini lumayan lucu soalnya. Ada Fernando Alonso. Wow, kita semakin kencang katanya, kita improve banyak di GP ini. Terus yang Banyak yang sarkas, Alonso, Verstappen, Checo tuh aja. yang paling brutal sih komentatornya kan di si Alonso speeding in the pit lane katanya. Ya sengaja kita kencang di pit katanya. Emang brengsek semua. Ya, terlepas dari balapan yang boring, ada momen-momen lucu dari tim geram dan juga dari Verstappen yang tentunya yang dari awal udah lucu dia. Ya kalau ngomong soal Verstappen, mungkin kita harus ngebahas juga kualifikasinya kali ya. Yang di sektor ketiga, di turn 15 kalau nggak salah, si Verstappen itu kan race sliding, katanya kata Red Bull sih si spoiler belakangnya tuh ada celah 0,5 cm yang ngebuat aerodinamikanya nggak stabil dan akhirnya melintir dan ya nyium tembok. Menurut kalian kayak gimana nih? Ini ada kontroversinya juga soalnya. Ya, tapi kalau yang gua baca mah ya katanya tuh sebelum kejadian itu tuh si Verstappen tuh ganti settingan mobilnya dulu, di settingan low downforce. Nah, katanya tuh ada kemungkinan waktu settingan itu tuh dia tuh kurang maksimal gitu waktu nyetingnya tuh. Jadi saat jalanin di race ya itu akhirnya kebuka dikit si rear wingnya tuh, kebuka kurang lebih 0,5 cm lah. Sedangkan si partnernya kayak si Hajar kan dia mah aman-aman aja karena dia tuh nggak ganti settingan. Jadi mungkin itu salah satu faktor ya, mungkin ya kejadian kenapa gitu si rear wingnya kebuka dikit. Itu aja. Oke, jadi kan habis crash itu Leclerc sama Hamilton 1-2 udah pada selebrasi itu. Hore aja. Garanya Itu. garanya Ferrari udah mau jedak-jeduk lagi tuh. Oh, aja. Cuman, Pedok udah seneng-seneng semua. cuman kan tiba-tiba Russell tiba-tiba pertama yellow flag kan sebenarnya kan. Dan kata siapa ya gue juga lupa, agak jarang untuk pole position dalam kondisi yellow flag tuh. Dan yang ternyata kejadiannya setelah Verstappen crash itu nggak langsung double yellow. Jadi di F1 tuh ada dua jenis yellow flag lah. Yang satu single yellow tuh ya cuman lifting gas doang nggak apa-apa gitu. Kalau double yellow tuh lu harus ngerem dan ngebatalin lapnya. Kalau kemarin tuh setelah Verstappen crash cuman single yellow. Jadi dari total offnya bilang udah Russell terusin aja tapi di lifting katanya tuh. Dan kalau misalkan ngelihat dari datanya di lifting itu cuman ngurang 0,017 second kalau nggak salah, nggak signifikan lah. Makanya Hamilton nanya kok dia bisa improve di sektor 3-nya.
Ya itu jadi kontroversi juga sebenarnya. Bukan salah Russell, cuman salah FIA yang gak konsisten. Menurut kalian kayak gimana tuh? Itu gue setuju kak, kata lu emang salah FIA yang gimana sih, dia tuh ngebikin regulasi tapi regulasinya tuh belum apa sih, itu gak terlalu detail untuk situasi kondisi gimana dan bagaimana gitu. Dan untungnya di sini tuh si Russell dia tuh kayak anak pintar, mungkin bisa baca regulasi dengan detail, jadi dia tahu celah di mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi mau tim-tim lain pada komplain, dia mah kan sesuai aturan, gak melanggar apapun. Dan ya paling gimana ya, gue waktu itu si Russell tiba-tiba ke satu, gue seneng sih agak, soalnya akhirnya penderitaan gue yang bukan tifosi akhirnya berhenti nih, momen sudah keringnya gara-gara si Russell. Saya udah nyebelin cek, gue waktu itu ngeliat si Ferrari ke satu tiba-tiba, ini mah kayaknya bakal seminggu lagi deh gue harus sabar lihat ginian. Kita Russell dan dia juga Russell gak ada masalah gitu, gak ada melanggar apapun, jadi ya udah gue setuju aja Russell. Cuma sedikit kasihan ke si Russell, dia jadi korban kezaliman Ferrari FIA gitu. Korban kezaliman FIA. Ya sih, agak sedikit kasihan sih di si Russell ini, karena emang gak salah apa-apa, tapi yang kena imbasnya dia, soalnya kan dia salah satu yang banyak hatersnya juga, jadi ya kalau ada apa-apa tuh kayak gini tuh ya yang kena pasti dia gitu. Emang kasihan. Sedangkan tuh ya Antonelli mah kan dia langsung tiba-tiba ngerem kan, Antonelli mah beda. Iya. Padahal Antonelli duluan. Kan ngiranya double yellow. Ya. Emang harusnya gitu kan, kalau lihat kondisi Verstappen yang parah gitu crashnya, dan di mana kan harus otomatis tim itunya bakal nyebrang ke track gitulah. Tapi udah balik lagi, memang salah FIA, nggak jelas aturannya nih. Dan sebenarnya bahaya juga sih untuk cuman lifting gas doang, soalnya kan itu di kata Hamilton itu di sektor tikungan cepat gitu. Ada kemungkinan juga kalau misalkan Russell amit-amitnya snap gitu, dong kena Verstappen, takutnya kan kayak gitu kan. Ya pembelajaran juga sih buat FIA sih, ini soalnya menyangkut keselamatan ya, bukan soal ya pola atau enggaknya beruntung gitu, cuman ini menyangkut keselamatan juga sih sebenarnya. Dan kalaupun nggak ada yellow flag, gue yakin Russell sama Antonelli sih depan, antara Antonelli yang pole atau enggak Russell yang pole gitu. Ya, jadi fans Ferrari jangan terlalu lebay gitu dengan hasil kemarin Russell yang katanya gitu, ini mah agak sedikit gitulah. Udah terima aja dan terbukti kan di race juga kalian bisa melihat perbedaannya tuh. Iya, kita masuk ke race aja kayak. Pace-nya Ferrari benar-benar hancur di sini. Terutama buat Leclerc ya. Si Antonelli sampai ngomong di lap kedua dia hampir nabrak Leclerc gara-gara ada perbedaan kecepatan dari mobilnya sama mobilnya Antonelli gitu. Dia bilang kayak sekitar 30 km-an lah yang ngebuat dia hampir crash sama Leclerc di lap kedua tuh. Itu ya waktu awal pembuka race pisan ya. Jadi gue agak kaget ya kak, jujur, kok Ferrari tiba-tiba di Barcelona yang kemarin gacor, tiba-tiba sekarang drop parah gitu. Pace-nya lambat, degradasi bannya cepat habis gitu ya. Dan juga malah McLaren kemarin ancuran malah kebilang bisa sedikit menyaingi gitu. Itu kan di luar prediksi McLaren gitu ya. Jadi emang Ferrari emang agak aneh, ditambah lagi balik lagi ke settingan Ferrari yang biasanya tuh. Si strateginya udah mulai aneh-aneh lagi. Iya. Sebenarnya kemarin tuh kurang maksimal, soalnya si mobilnya mengalami oversteer, yang mana oversteer itu akhirnya ngegerus ban lebih banyak lagi, dan itu temperaturnya panas, jadi ya dia benar-benar kesulitan sama tire degradation-nya dibandingkan tim-tim lain. Kalau misalnya tim-tim lain ngelihat kita keluar dari sektor cepat tuh mobilnya stabil gitu. Kalau misalnya ngelihat Ferrari, terutama Leclerc ya, dia kayak wiggle-wiggle gitu loh mobilnya tuh. Oh, setuju. Jadi gua juga tim favorit gua kan McLaren, dia juga sama mengalami masalah pace yang lambat, cuman bisa satu lap doang cepat, sisanya melambat lagi, degradasinya tuh cepat. Kemarin tuh si pace bisa keempat ya, kebantu karena Ferrari-nya yang agak jelek gitu ya. Dan si pace-nya yang bisa kebilang stabil lah selama race tuh, dia jarang buat kesalahan. Jadi ya udah, itu memang hasil di luar prediksi itu doang sih. Ya. Untuk Ferrari sendiri yang Delta A2 mesinnya tuh dipakai, upgrade itu dipakai di race ini atau enggak sih? Lupa lagi, harusnya dipakai ya. Cuman nambah 5 horsepower kalau nggak salah. Belum maksimal. Gue kira gara-gara itu bakalan King Ferrari lagi ya menang tuh. Iya.
kalau ngelihat dari footage-nya juga ngelihat McLaren, Mercedes ngejar Ferrari sama Red Bull ya terutama ya, ngejar Ferrari nggak kewalahan banget dari lurusannya anjir. Emang lambat baru udah terima aja. Sampai Hamilton harus pakai soft tuh. Berarti kan membuktikan bahwa dia tuh ngejar pace yang gak ketolong sama itunya yang lambat tuh. Dan akhirnya kan strategi itunya kan gagal. Iya ya. Yang 3 pit itunya. Iya. Bener-bener kayak di lurusan kalah, di sektor di tikungan cepat kalah gitu, tikungan lambat kalah, bener-bener semua kalah anjir. Kasihan banget kemarin tuh. Jadi ya Semua udah. kalah aja. Padahal di kualifikasi kebilang oke kan posisi dia tuh bisa 2-3 tuh. Tapi kok dirasa gini gitu. Mungkin tire degradation juga ya. Balik lagi ke sana. Hmm. Soalnya kan kalau kualifikasi cuma 1 lap doang. Hmm. Tapi lucu sih yang strategi itu tuh. Yang apa PSG kan si Hamilton yang mau masuk ngeliat Matt katanya. At least we try gitu. Kepanasan bar capek kayaknya. Capek. Udah dehidrasi ya semuanya. Ya, itu kan Memang ada Carlos Sainz kan yang DNF. Bener-bener Carlos Sainz di GP Austria tuh sering DNF loh. Waktu di Ferrari mobilnya kebakar. Tahun kemarin juga di Williams DNF, dia mobilnya mogok. Tahun sekarang juga kayaknya kepanasan overheat atau gimana gitu, gue ngerti, tiba-tiba anti stall. Carlos Sainz nggak pernah beruntung selalu sih. dia. Udah hat-trick DNF an. Sedih banget. Tapi kenapa ya itu Mercedes yang dulu kan kita kira-kira dia tuh lemah di sirkuit yang panas, kuat di dingin. Kok sekarang dia malah kuat ya Mercedes sekarang di sirkuit yang panas gitu. Itu emang udah ada perbaikan dari segi timnya atau gimana ya? Kayak udah gak ada celah si Mercedes sekarang. Gua nggak ngikutin Mercedes lagi, nggak tahu sih sebenarnya. Soalnya itu kayak bawa upgrade paling dikit lah, upgrade besar itu kan cuma sekali ya, dia tuh upgrade besarnya karena kebatas sama cost salary cap juga. Tapi kebilang masih oke, stabil aja, nggak ada masalah berarti gitu. Sedangkan tim lain kan selalu upgrade minor-minor yang banyak gitu. Jadi emang beda sendiri deh dia. Ya, Mungkin karena terlalu. mobil yang lainnya lagi jelek Bi. Iya. Jadi jelek, Mercedes kelihatan jelek. bagus. Mobilnya jelek. Iya. Yang mobil yang jelek tiba-tiba Red Bull tuh baru sekarang bawa upgrade yang jor-joran tuh aja. Ya. Keren aja. Red Iya. Bull diet pangkas berapa kilo gitu nggak salah. Itu lumayan. 7 upgrade. kilo aja. 7 Kilo kilo kan, ya. gila kan dietnya kan. Dan pilotnya pun Max Verstappen gitu. Kita ngebahas Verstappen sama Hamilton kali ya, itu seru aja battle-nya. Kayak Kayaknya battle terbaik musim sekarang. iya, iya, serius. Keren banget itu dari luar, dari dalam. Anjir, bagus banget kata gue. Gue udah pernah ngingetin lagi kita sama tahun 2021 waktu Verstappen lawan Hamilton. Seru banget anjir. Ditambah ini Kak, kasih view kamera drone tuh ya di Iya. Red Bull Ring ini tuh kayak Iya. satisfying banget aja gue nontonnya. Kayak salah nih udah dipakai teknologi ini aja. Keren. Tapi cuman berapa lap doang ya. Habis itu ya udah Iya. ketinggalan. Awal-awal race doang gitu aja. Sedih Lap banget. 7 lah kalau gak salah tuh. Ya, emang sih kelihatan beda sih battle yang sama-sama udah pro tuh dan sama-sama kayak dibanding sama yang si Kimi sama Russell tuh beda banget aja battle-nya. Beda tuh. Jadi mah battle 2 god, setelah lagi mah battle belum god, jadi udah Belum kelihatan god. kelasnya. Kan ada si komentator juga ngomong, kita lihat 2 pertarungan battle antara 4 WDC sama 7 WDC tuh aja. Jadi emang udah dibuat sedramatis mungkin sama si komentatornya juga tuh. Dan terbukti kan saling main strateginya juga kelihatan taktis gitu, taktis banget. Dan dua-duanya juga sama-sama saling memahami, sampai ada kan momen yang Hamilton tuh pakai tacklingnya Verstappen. Dan itu kan berhasil kan, dia keren juga sampai buat statement apa sih Kak yang kata Hamilton tuh? Yang mana? Yang susah nyali kalau dari sisi luar ya. Gue lupa lengkapnya tuh. Gue juga lupa lagi. Pokoknya mah gitulah. Karena cuaca panas, kita udah ngebahas Cadillac dan Williams kalau salah, yang satu lagi mau meledak ya. Williams ada sama juga nih. Aston Red Martin. Bull Racing Red Bull Racing, iya si Liam Lawson. Lawson. I am on fire katanya tuh. Literally on fire. ya. Kebakaran semua. Memang baterai sama panas tuh nggak bisa disatuin kayaknya ya. Makanya itu gua memperburuk setuju. keadaan. Sekarang kan Eropa lagi terjang musim panas yang benar-benar panas kan, dan minggu depan pun, minggu ini lebih tepatnya, di GP British pasti Silverstone kemungkinan nggak akan terlalu panas sepanas Austria sih, soalnya Austria kan di dataran tinggi gitu. Tapi trennya masih panas harusnya.
harusnya, tapi lebih mending gitu ya daripada yang kemarin Austria. Ya, Austria itu udah panas, dataran tinggi, dan emang tipikal sirkuitnya pun urusan semua. Iya, boring. Kita waktu nontonnya kayak ya udahlah, Ya, cuman dikit hiburannya tuh. Oh, dan ada lagi kan satu ini gimana? fakta di sini tuh, akhirnya si Gasly tuh, si Winred dapat poinnya, akhirnya berhenti di Australia sekarang. Ketahan sama Leclerc aja, itu udah. Iya, Jadi kayaknya dia si Leclerc nge-overlap, cuma si Leclerc lambat gitu loh. Gasly mau nyusul lagi juga sungkan kayaknya aja. nyebelin aja. Ya, kasihan, jadi berhentilah, terputus si poinnya. Malah sekarang yang cuma satunya doang kan yang dapat poin selama awal sampai akhir teh, cuma Hamilton doang kan ya, yang Hamilton. belum keputus tuh. Ya. Si dia paling keren sekarang tuh Hamilton. Kita ngebahas balapannya lagi sekilas kali ya. Di akhir-akhir ini mah akhir-akhir banget sih sebenarnya yang mulai seru tuh. Dimana Russell ngebuat kesalahan kan, dia ngelebar, mau memotong gap yang lumayan banyak, sampai akhirnya Max Verstappen punya peluang untuk nyusul. Cuman dari Russell-nya sendiri improve-nya lumayan bagus dari waktunya ya. Jadi Verstappen agak kesulitan lah. Mungkin kalau misalkan lap-nya lebih panjang lagi bisa, cuman kan ya itu tergantung, beda lagi strateginya gitu. Dan Kimi Antonelli pun di belakang Verstappen udah mulai ngejar. Jadi Verstappen tuh fokusnya udah kebagi sama Kimi Antonelli di belakang, sama dia mau ngejar Russell di depan. Tapi itu seru sih akhir-akhir sih. Seru pisan ya. Kayaknya itu mah gamblingnya Russell deh. Gamblingnya Russell, dan Russell juga kebetulan berhasil kan. Dia tuh kan mempertahankan long lap-nya Banhart lama kan dibandingkan si Verstappen. Dan kayaknya dia udah pasti kayak terbukti berhasil itu kan, beda 11 detik ya saat si Verstappen masuk pit tuh yang terakhir. Dan terbukti dia nggak ada masalah, hitungannya tuh udah pada benar semua gitu, dan ya udah nggak ada terjadi masalah apapun. Cuman yang agak mengagetkan tuh yang tadi kata lu kan, melebar di akhir tuh, itu yang jadi lumayan mangkas berapa detik lah di situ tuh. Kalau itu gak kejadian kayaknya Russell masih aman deh, gak akan ya, cuman beda 0,3 detik sama si Verstappen di akhir. Cuman ya kalau Antonelli tuh kata gue mah kebilang sial ya dia. Harusnya dia kalau gak ada salah di strategi yang kecepatan tuh ya, waktu safety car sampai ke virtual safety car, itu kayaknya dia bisa ke satu deh kalau dia bisa selamat itu di situ. Harusnya iya, cuman kan ya namanya juga unfortunate, dan banyak Kimi pun gak ngelihat si Sainz sudah berhenti ya di depan ya. Kesian. Tapi ya gak apa-apa lah, setidaknya sekarang persaingan tiga besar udah mulai ada lagi gitu lah. Russell naik, Kimi tetap ya segitu-gitu aja, Hamilton turun. Ya udah. Tapi yang Mercedes lagi sebenarnya sih, gak ada McLaren atau Red Bull gitu. Kemarin gue berharapnya Max Verstappen yang menang malah, biar ya ada Red Bull lah satu gitu. Apa nggak kejar sih aja. Susah sih, kata Toto juga kan, si mobilnya Red Bull sekarang tuh kalau lihat performa aslinya tuh lihat si Hajar, tapi emang kebantu sama Verstappen yang bisa memaksimalkan potensi mobilnya. Itu kan makanya aneh gue waktu Verstappen yang menang kedua, Russell ke satu, malah Toto malah muji ke Verstappen. Kayak aneh ini si Toto aja sekarang, bukan muji ke pembalapnya gitu, malah muji tim lain aja. Oh, emang nggak boleh. Ya lu sebagai karyawannya tuh gimana gitu kan, gue tuh punya bos tapi bos gue gak muji gue, malah muji orang lain. Kan ada Kelihatan maksud mau lain, tanda-tanda diganti aja. Bi. Maksud lain, Bi. Iya ya, jadi kan tahu lah. Siapa tahu kan dapat tanda tangannya kan. Cuma ya dipajang di kamar. Tapi ya jadi kasihan siapa orang lama-lama lihat ke si Russell tuh, jadi agak sedikit kasihan lah gitu. Itu banyak tekanan dari yang minor-minor gitu, tekanan dari kontrak lah, tekanan dari pertemuan Verstappen dengan itunya lah. Jadi kayak bukan diprioritasin nih musim sekarang itu dia. Kayak udahlah gimana lo sekarang malum. Iya. Ya kalau ngeliat Russell sekarang tuh kayak Daniel Ricciardo zaman dulu. Waktu dia masuk ke F1, dia masuk ke tim yang kecil dulu, terus dipromosi ke tim gede sama multiple champion, sama si Lewis Hamilton, si Russell, si Daniel Ricciardo, sama si Sebastian Vettel. Terus multiple world championnya pindah, masuk lagi bintang yang baru Kimi Antonelli sama Max Verstappen anjir. Jadi ketutupan aja mereka tuh ininya bakatnya. Nah, jadi ya udahlah. Harus sabar aja Russell juga ini. Oke, mungkin ada lagi dari balapan Austria. Gue sih nggak ada lagi ya, balapannya overall boring juga sih sebenarnya. Boring dan apa ya, kayak minim yang terjadi deh. Sebenarnya nggak boring-boring amat, cuman hambar gitu. Kalau dari makanan mah
hambar meskipun di sana kan banyak terjadi overtake, tapi Ya. overtake yang cuma masalah baterai habis doang, itu mah kayak overtake gak penting gitu lah. Yoyo racing. Ya, kalau dari makanan mah emang banyak, menunya cuman hambar semua gitu. Oke, mungkin ke penilaian GP balapan ini ya, dari gua 5,5 sih kayaknya. Kecil juga. Tapi kan kalau misalnya Ferrari Malang jadi berapa kira-kiranya? Satu Ah. gitu lah Hamilton. 7 lah boleh lah. Lumayan. Nah, emang gak ada terjadi masalahnya. Udah gue kasih lebih dari lu Kak, 6 aja lah. Nah, kemarin gimana Juga mas? sama sih, Nam. Oke, Nah, masih diremet semua lah. masih direwet semua. Ya setidaknya ada battle ikonik lah ya di Ya, Gini. ya itu ngebantu banget. Kalau nggak ada mah udah. Kita ke prediksi yang harusnya minggu ini ada GP Silverstone British. Ini sebenarnya lengkap juga sih, lurusan panjangnya lumayan panjang, tikungan cepatnya ada, tikungan lambatnya ada. Menurut kalian kayak gimana nih? Gue mah tetap berharap bisa seru gitu, bisa terjadi anomali kayak musim kemarin. Tiba-tiba Hulkenberg podium gitu, tapi kayaknya sulit untuk kejadian kayak gitu. Jadi ya udahlah, menurut gua paling yang bisa podium tetap Mercedes sama Hamilton mungkin. Ya paling itu aja. Dari Akbar gimana, Bar? Dari gue sih pengennya ya pasti ada 3 mobil berbeda lah yang podium, yang Mercedes lagi ya, paling ya Mercedes. Gue pengennya yang ke satu antara Ferrari atau Red Bull, ya Mercedes lagi. McLaren gimana, Bar? Kelihatan nggak ya? McLaren masih pengembangan Kak, harap sabar. Tahun kemarin tuh bisa Hulkenberg podium gara-gara hujan gede. Kan gue tadi udah bilang trennya musim panas ya, harusnya panas. Jadi agak susah ya untuk mengharapkan balapan hujan di belakangan ini gitu. Ya, kalau misalkan panasnya normal, harusnya Mercedes sih di sini. Russell lumayan jago ya. Tahun kemarin siapa yang menang sih? Gue lupa. Tahun Lando kemarin Norris, Lando. kayaknya lu Norris kalau nggak. Norris tuh. Ya, Lando Norris ya. Tahun kemarinnya lagi Hamilton ya. Nah, Hamilton waktu di Mercedes. Ya, gue berharap Hamilton mungkin pertama. Yang kedua Russell mungkin. Yang ketiganya Lando Norris biar British semua tuh. Homegrown semua pembalapannya. Cuman ya tetap pengen Leclerc menang itu aja sih. Cuman susah ngeliat sekarang trennya lagi jelek aja dia. Ah, gak apa-apa lah. Setidaknya gue bisa berterima kasih ke si Russell. Penderitaan JJ Ferrari berhenti sekarang. Tapi timeline jadi hambar tapi nggak ada JJ Ferrari. Iya sih. Kurang bahan ketawa sekarang ini. Udah lucu bi anjir. JJ yang meledak itu. Iya anjing. Dua arahnya. Berlebihan banget ya, deng 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 anjing. Arahnya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau dibahas lagi kita sudahi dulu aja. Oke, cukup sampai di sini untuk podcast kali ini. Kalau ada yang mau dibahas kita diskusi di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Yuk.